Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah ibadah kurban ini juga harus menumbuhkan semangat berkorban. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam legatan. Oke, sobat legatan sekalian, dalam video kali ini kita sedang bersama salah satu narasumber yang cukup luar biasa, yang track recordnya cukup bagus dalam dunia pendidikan dan keilmuan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kurban. Nah, tema besar yang akan dibahas adalah dimensi sosial dalam ibadah kurban. Sobat legatan sekalian, saya akan membacakan profil dari pemateri kita. Nama itu Endi Suhendi, Kang Endi Suhendi MPD. Nomor telepon 0852 9483 5927. Terus beliau juga aktif sekarang sedang menjabat di Sekretaris RMI Jawa Barat di PWNU Jawa Barat. Beliau juga selain menjadi Sekretaris RMI Jabar, sebagai dosen di Unwim dan dosen juga di STAI Yamisa. Langsung saja kepada beliau kita berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja sobat legatan masuk pada sesi pembahasan. Bahasan pertama yaitu tentang hikayat kurban. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat legata sekalian, terima kasih Bang Sem. Bang Sem ya. Mungkin ada yang berbeda di channel Legata kali ini yang biasanya membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tapi mungkin berkaitan dengan momentum saat ini, kita menjelang ibadah kurban. Maka di channel ini kita akan membahas terkait dengan ibadah kurban yang kita fokuskan pada bagaimana dimensi sosial ibadah kurban. Nah, tadi berbicara terlebih dahulu tentang hikayat atau bagaimana sih histori dari ibadah kurban ini. Kita tahu semua bahwa ibadah kurban ini tidak terlepas dari sejarah umat manusia, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga istrinya dan juga putranya yakni Ismail. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam seorang rasul, seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ia diuji oleh Allah. Salah satu ujiannya adalah lama tidak dikaruniai putra, lama tidak dikaruniai anak, namun tetap beliau berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Dan kemudian doanya dijawab oleh Allah, yakni dengan lahirnya putra yang bernama Ismail alaihissalam. Dan kemudian singkat cerita, anak yang sangat dinanti-nantikan, anak yang sangat ditunggu-tunggu, anak yang sangat disayanginya, pada saat Ismail memasuki usia yang sudah cukup lah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, usia yang sudah cukup, sudah bisa membantu orang tuanya, tetapi kemudian tiba-tiba turun wahyu dari Allah agar Ibrahim menyembelih putra tercintanya yaitu Ismail. Tentu siapa orang tuanya yang akan tega menyembelih putranya sendiri? Namun demikian Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan sesuatu yang justru itu akan menzalimi hambanya. Dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keyakinan kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah itu semata-mata demi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kata Nabi Ibrahim, "Fangzur ma tara." Maka bagaimana pendapatmu? Apa yang dikatakan oleh Ismail? Dengan penuh keyakinan Ismail menjawab. Kata Ismail, "Ya abatif al ma tu'mar." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sehingga kemudian terjadilah proses di mana Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail, mengorbankan Ismail, dan atas ketundukan itu, atas kepatuhan, atas keikhlasan, atas keridhoannya, Allah Subhanahu wa taala ganti Ismail dengan sesembelihan yang baik. Nah, sahabat-sahabat legata sekalian, bahwa ini hikayat singkat dari peristiwa pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan tiga manusia mulia, yakni Ibrahim alaihissalam, Hajar, dan juga Ismail. Ini merupakan salah satu bentuk penghambaan tertinggi dari seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait hikayat. Betul. Jadi Kang, kalau misalkan kita bisa memetik sebuah nilai dari hikayat tersebut, khususnya dalam hal pengorbanan gitu. Yeah. Nah, untuk sobat-sobat yang misalkan sekarang sedang mengalami hal yang tidak diinginkan, misalkan putus dari pacar, atau misalkan dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga, apakah hikayat tersebut bisa dipetik hikmahnya? Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah dari hikayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu secara penuh kepada hambanya ketika si hamba sudah tidak ada rasa memiliki terhadap apa yang dia cintai. Betul. Kita lihat misalkan Nabi Ibrahim lama dia menginginkan, mengharapkan seorang anak. Lalu kemudian dikaruniailah anak. Tentu siapapun orang tua sangat cinta kepada anak. Betul. Dan dia ingin memiliki anak sepenuhnya, gitu kan. Nah, tetapi kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala meminta anaknya itu untuk dikorbankan. Dan tatkala Ibrahim sudah merelakan, untuk kehilangan, gitu ya. Merelakan kehilangan, dia yakin, dia sadar bahwa semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi justru pada saat itu Allah memberikannya, gitu. Nah, jadi misalkan ketika kita merasa kehilangan sesuatu, maka bisa jadi dengan keikhlasan bahwa kita melepaskannya itu akan diperoleh. Misalnya beginilah, ada kalanya setiap orang itu pasti cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta, sehingga orang mengejar dunia, mengejar harta kemana-mana. Tapi ada banyak orang yang mengejar harta tapi harta tidak diraih. Betul. Tapi justru ada banyak orang yang mereka tidak mempedulikan, mereka hanya melakukan proses yang sudah Tuhan gariskan, tapi justru kemudian Allah memberikan semuanya. Nah, jadi hikmahnya bahwa ketika kita ingin memiliki sesuatu, maka hilangkanlah dalam diri kita merasa memiliki terhadap sesuatu itu. Kira-kira seperti itulah. Jadi intinya berserah lah ya. Ya, berserah, ikhlas. Makanya sebenarnya perintah kurban itu kan diantaranya di dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, ini penting kita lihat di dalam ayat tersebut Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Dan salatlah lirabbik, demi Tuhanmu, untuk Tuhanmu. Nah, jadi kita menghamba itu kepada siapa? Menghamba itu kepada Tuhan. Jangan sampai kita menghamba kepada ritualnya. Betul. Nah, sekarang itu banyak orang menghamba kepada ritual. Iya. Tidak sedikit misalkan orang yang terlihat saleh secara spiritual, ritualnya baik, sholatnya rajin, bahkan mungkin haji umrohnya rajin, tapi dia lebih menghamba kepada ritualnya. Sehingga penghambaan dia itu bukan kepada zat yang memerintahkan
dirinya untuk ibadah, tapi lebih menghamba kepada ritual ibadahnya. Nah, makna fasholli li rabbika wanhar, kita sholat, kita berkurban itu semata-mata lillah, li rabbik. Nah, ini penting. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam dia diperintahkan untuk menyembelih putra, dia tidak berpikir oh ini satu hal yang mustahil, masa seorang orang tua harus menyembelih anak. Tetapi ketika dia sadar bahwa apapun yang diperintahkan Tuhannya, dan dia sadar bahwa dia adalah seorang hamba, dan apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya ya hamba harus taat. Nah, dan itulah sebenarnya yang harus menjadi harus kita ambil hikmah, bahwa apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, maka lakukan tanpa harus kita bertanya ini kenapa harus begini. Nah, seringkali kan kemudian kita saat ini ibadah itu masih berpikir ini pahalanya besar atau enggak gitu kan. Ini padahal kadang-kadang mohon maaf ya, orang sekarang sholat itu ternyata ada aspek kesehatannya. Akhirnya kemudian orang fokus sholat untuk sehat, bukan untuk Allah gitu ya. Nah, ini kan fasholli li rabbika wanhar, maka ini yang menjadi poin pentingnya. Ya, bahkan dalam syariat saya pernah itu ya, kalau dalam syariat itu kiai yang waktu di pondok pernah bilang bahwa betul bahwa sholat itu bikin sehat, tapi ketika kita niat sholat itu untuk sehat maka batalah sholat itu. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi untuk hikayat mungkin kesimpulannya kita harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dimiliki diri kita, termasuk diri kita pribadi, itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala, dan harus sampai pada titik pemahaman seperti itu gitu. Jadi intinya bahwa momentum Idul Adha itu harus menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu sebagai teladan ya, sebagai teladan penghambaan terbaik. Ya, penghambaan terbaik manusia kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya penghambaan terbaik adalah ketika penghambaan itu dilakukan semata-mata atas dasar kesadaran akan kehambaan. Sehingga ketika seorang sudah menyadari akan kehambaannya, maka ibadah itu tidak lagi berpikir pahala. Ya. Ya kan kata Syekh Muhammad Al-Qarhi itu, siapa yang beribadah karena pahala itu ya sama saja dengan dia seperti seperti pedagang. Seperti pedagang. Akhirnya kemudian kalau saya melakukan ini pahalanya, sehingga kemudian kita menghitung-hitung pahala seperti pedagang ya, cari untung. Nah, ketika seorang hamba sudah merasakan atau menyadari kehambaannya, dia juga tidak akan beribadah hanya karena takut neraka. Ya, kata beliau, kata Syekh Al-Qarhi itu, seorang yang beribadah karena takut neraka, ya maka dia adalah seorang hamba, seorang hamba. Nah, tetapi siapa yang beribadah lillah, bukan karena pahala, bukan karena takut neraka, tapi lillah, ya semata-mata saya sebagai makhluk Allah, saya tinggal di buminya Allah, saya makan dari rezeki yang Allah berikan, saya menghirup udara yang Allah sediakan. Ya sudah seharusnya saya beribadah kepada Allah. Betul. Mau nanti kemudian ibadah saya dibalas pahala, dibalas surga dan sebagainya, itu urusan Allah. Nah, itu bentuk penghambaan. Ketika Nabi Ibrahim melakukan itu sebagai wujud penghambaan terbaik manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sobat legatan, momentum ibadah kurban ini jangan hanya dijadikan sebagai momentum untuk berburu daging kurban gitu. Jadi artinya kita harus memahami betul-betul, dan memang misi kita membuat video ini juga ingin menyebarkan pemahaman yang secara komprehensif gitu ya Kang ya, tentang kajian atau mungkin muatan-muatan keilmuan yang ada dalam momentum ibadah kurban itu sendiri. Ya, mungkin Kang kita bisa langsung kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah dalam hal apa
aspek sosial ibadah kurban itu bisa dirasakan. Iya. Gitu, mungkin kan. Jadi ibadah kurban itu seharusnya menjadi atau mampu menjadi sebuah sebuah kebaikan alam bawah sadar, ya, sebuah kebaikan alam bawah sadar bahwa manusia itu harus memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Ini yang penting, bahwa ibadah kurban yang kita lakukan pada setiap momentum Idul Adha itu harus menjadi sebuah kebaikan alam bawah sadar, ya. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap sesama, yang kepedulian itu harus terus dipupuk. Nah, harus terus dipupuk di hari-hari berikutnya. Jangan sampai kemudian kebaikan itu hanya ada pada saat pelaksanaan ibadah kurban saja, tapi kemudian lewat begitu saja pada hari-hari buka, atau jangan sampai kemudian ibadah kurban yang kita lakukan itu lewat begitu saja hanya sebagai sebuah ritual tahunan. Nah, sebuah ritual tahunan. Nah, maka di titik ini kurban itu benar-benar harus dijadikan penghambaan, ya, benar-benar dijadikan penghambaan kepada Allah, ya, sehingga ibadah kurban itu menjadi sebuah energi pendorong, ya, masyarakat, ya, sebuah energi pendorong masyarakat, bukan lagi individu tetapi pendorong energi masyarakat untuk bersama-sama menghamba kepada Tuhan. Yang artinya penerima daging kurban juga harus memiliki semangat berkurban di tahun berikutnya. Betul. Nah, ini kemudian terkait dengan di mana kita bisa merasakan dimensi sosial dalam pelaksanaan ibadah kurban. Di antaranya dimensi sosial ibadah kurban itu dapat terlihat dari berbaginya kebahagiaan, ya, berbaginya kebahagiaan melalui pembagian daging kurban khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu, yang mungkin mereka hanya bisa makan daging itu pas momentum itu saja. Ini salah satunya, gitu ya. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah ibadah kurban ini juga harus menumbuhkan semangat berkorban, ya. Karena hari ini semangat berkorban itu telah terkalahkan oleh semangat mengorbankan. Nah, jadi semangat berkorban itu kalah dengan semangat mengorbankan. Coba kita lihat hari ini, orang lebih senang mengorbankan daripada berkorban. Ya. Nah, ketika seorang berkorban itu kan dia berkorban harta, berkorban apa yang dia miliki. Nah, tapi yang terlihat hari ini justru banyak orang semangat mengorbankan. Bagaimana misalkan seorang politisi, demi meraih syahwat politiknya, dia rela mengorbankan bukan saja orang lain, bahkan bisa mengorbankan saudaranya, bisa mengorbankan sahabatnya. Nah, bangsa ini perlu orang-orang yang punya semangat berkorban. Ketika orang atau ketika masyarakat suatu bangsa semuanya sudah punya semangat berkorban, bukan semangat mengorbankan, maka semua persoalan bangsa itu akan sangat mudah diselesaikan. Nah, apalagi misalkan sekarang dalam kondisi kita masih dalam pandemi, ya, dalam pandemi COVID-19, itu semangat berkorban itu sangat dibutuhkan. Yang paling sederhana lah, misalkan pakai masker di tempat umum itu kan butuh pengorbanan.
memang kita nggak nyaman. Kita nggak nyaman misalkan di tempat umum kita pakai masker, itu memang nggak nyaman. Tapi di sana sebenarnya pengorbanan demi kebaikan. Bukan ketika kita memaksakan diri misalkan, enggak lah saya nggak perlu pakai masker. Dia nggak tahu, bisa jadi dia di dalam dirinya ada virus, meskipun tanpa gejala. Akhirnya apa yang terjadi? Demi kepuasan dirinya dia mengorbankan orang lain. Nah ini jadi semangat berkorban inilah yang sebenarnya paling penting kita ambil hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban. Oke. Ya, jadi artinya bukan hanya yang menyembelih hewan kurban saja yang harus berkorban, tapi yang menerima pun umumnya gitu ya, umumnya yang menerima daging kurban pun itu harus merasakan dan mempunyai semangat untuk berkorban gitu. Jadi momentum untuk kurban tahun ini memang harus diarahkan orientasinya ke arah sana ya. Ada satu lagi Bang Sam. Siap. Ibadah kurban atau peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah Allah untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail, tapi kemudian Allah ganti dengan sembelihan yang besar ya, di dalam Quran itu digambarkan seperti itu juga memberikan pelajaran kepada kita tentang begitu berharganya nyawa seorang manusia. Betul. Nah, kita lihat misalkan di ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail, dan kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu sudah bersedia melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya, tapi kemudian Allah kan menggantinya. Ya, Allah dalam arti pada saat itu Allah melarang mengorbankan manusia ya, walaupun di saat yang sama itu manusia harus sadar bahwa tidak ada yang mahal untuk Allah, tapi yang paling penting bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang betapa darah manusia itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya. Nah, ini pelajarannya kepada kita bahwa bagaimana ketika kita berbicara Islam gitu ya, bagaimana Islam sangat memuliakan, sangat menghormati yang namanya manusia, sehingga Islam mengharamkan seseorang menumpahkan darah orang lain gitu ya, tanpa hak. Nah, ini juga yang menurut saya sangat penting untuk kita ambil pelajaran dari ibadah kurban ini. Betul. Jadi bagaimanapun juga untuk para orang yang sering mengorbankan orang, ini momentumnya untuk mengalihkan kurban kalian kepada hewan kurban. Mungkin gitu ya Kang ya. Ya. Jadi semangat berkurban kita, semangat menjatuhkan orang di sekitar kita alihkan saja pada tahun ini atau momentum ini kepada hewan kurban gitu. Agar kedepannya kita lebih enjoy lagi gitu. Mungkin ya Kang ya. Ya, mungkin pembahasan kita saat ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih kepada Kang Endi yang sudah berkenan untuk mengisi channel ini, dan saya ingin memberikan waktu kepada Kang Endi untuk karena Kang Endi ini juga punya channel gitu. Jadi Kang Endi channelnya apa itu? Ya, channel YouTube saya di Endi Elfarobi. Endi Elfarobi nanti bisa dilihat. Iya, nanti ada deskripsi di bawah, dan silahkan mampir-mampir ke channelnya Kang Endi. Terima kasih Kang atas waktunya. Dicukupkan sekian saja. Terima kasih atas subscribe-nya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe-nya juga, loncengnya juga ditekan agar kami bisa lebih semangat lagi dalam mengupload video-video yang sangat berwawasan. Wallahumma fiqhal aqmatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang.